Inilah salah satu pemandangan yang paling luar biasa di dunia. Ribuan umat Muslim di Rusia berkumpul dalam satu tempat untuk berbuka puasa bersama. Seperti apa kehidupan Muslim di Rusia? Bagaimana mereka menjalankan ibadah puasa di negara dengan musim dingin yang panjang? Simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Rusia memiliki lebih dari 20 juta Muslim, menjadikannya salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di Eropa. Islam adalah agama terbesar kedua di Rusia setelah Kristen Ortodoks. Bagaimana kehidupan umat Muslim di Rusia? Apakah mereka bisa beribadah dengan bebas? Ribuan orang duduk berjejer dengan makanan berbuka puasa. Suasana menjelang azan maghrib. Makanan khas yang disajikan saat buka puasa. Setiap tahun, ribuan Muslim berkumpul di Masjid Agung Moskow dan area sekitarnya untuk berbuka puasa bersama. Acara ini menjadi yang terbesar di dunia karena jumlah peserta yang mencapai puluhan ribu orang. Menu berbuka puasa khas Muslim Rusia seperti plov, nasi daging khas Asia Tengah, samsa, dan sup tradisional. Muslim Rusia berpuasa di tengah cuaca dingin atau panas ekstrim. Orang-orang bekerja sambil tetap menjalankan ibadah puasa. Durasi puasa yang panjang. Di musim panas, Muslim di Rusia bisa berpuasa hingga 20 jam sehari. Di beberapa kota utara Rusia, matahari hampir tidak terbenam, sehingga umat Muslim harus mengikuti fatwa khusus. Meskipun ada tantangan, mereka tetap semangat menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh kekhusyukan. Wawancara singkat dengan Muslim Rusia yang mengikuti buka puasa. Ekspresi kebahagiaan saat berbuka. Bagaimana perasaan mereka bisa berbuka bersama dalam jumlah yang sangat besar? Apa harapan mereka untuk Ramadan tahun ini? Pemandangan indah ribuan Muslim berbuka bersama. Sholat maghrib berjamaah di masjid. Inilah bukti bahwa Islam berkembang pesat di Rusia. Meskipun menghadapi banyak tantangan, umat Muslim tetap menjalankan ibadah dengan penuh semangat. Semoga Ramadan tahun ini membawa keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel History World 01. Tempat kita berbagi cerita inspiratif dari berbagai belahan dunia. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Bantu channel ini berkembang agar kita bisa terus menyebarkan cerita-cerita menarik dan inspiratif dari seluruh dunia. Tulis sholawat Nabi di kolom komentar, biar kita semua mendapatkan keberkahan. Dan jangan lupa, tulis juga kalian dari kota mana, biar kita bisa saling mengenal sesama saudara Muslim di seluruh Indonesia. Rusia, negara dengan wilayah terluas di dunia, memiliki sejarah panjang dalam interaksi dengan Islam. Meskipun mayoritas penduduknya menganut Kristen Ortodoks, Islam telah menjadi bagian dari Rusia selama lebih dari 1400 tahun. Islam masuk ke wilayah Rusia melalui perdagangan, hubungan diplomatik, dan ekspansi kerajaan-kerajaan Muslim di Asia Tengah dan Kaukasus. Saat ini, dengan populasi lebih dari 20 juta Muslim, Rusia menjadi rumah bagi komunitas Muslim terbesar di Eropa. Komunitas Muslim di Rusia tersebar di berbagai wilayah, terutama di Tatarstan, Bashkortostan, Dagestan, Chechnya, dan Ingushetia. Kota-kota besar seperti Moskow dan St. Petersburg juga memiliki populasi Muslim yang signifikan, dengan banyaknya imigran dari Asia Tengah dan wilayah Kaukasus yang menetap di sana. Di tengah dominasi budaya Slavia, umat Muslim di Rusia tetap menjaga identitas keislaman mereka, baik dalam hal ibadah, tradisi, maupun gaya hidup sehari-hari. Namun, menjadi seorang Muslim di Rusia tidaklah selalu mudah. Sejarah mencatat bahwa umat Islam pernah mengalami diskriminasi dan tekanan, terutama di era Uni Soviet ketika kebebasan beragama sangat dibatasi. Banyak masjid dihancurkan, praktik ibadah dilarang,
dan ajaran Islam dikecam sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ideologi komunis. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, situasi mulai berubah. Kebebasan beragama kembali diberikan, masjid-masjid mulai dibangun kembali, dan komunitas Muslim bisa menjalankan ibadah secara lebih terbuka. Salah satu simbol kebangkitan Islam di Rusia adalah Masjid Agung Moskow, yang merupakan salah satu masjid terbesar di Eropa. Dibangun kembali dan diresmikan pada tahun 2015, masjid ini mampu menampung lebih dari 10.000 jamaah. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga pusat pendidikan Islam, di mana anak-anak Muslim bisa belajar tentang agama mereka, membaca Al-Quran, dan memahami hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di Rusia, umat Muslim menjalankan berbagai tradisi keislaman, termasuk perayaan Idul Fitri, Idul Adha, dan Ramadan. Selama Ramadan, umat Muslim di Rusia tetap menjalankan puasa dengan penuh semangat, meskipun tantangannya tidak ringan. Dalam beberapa tahun terakhir, durasi puasa di Rusia bisa mencapai 18 hingga 20 jam, tergantung pada lokasi geografisnya. Di wilayah utara seperti Murmansk dan Norilsk, di mana matahari hampir tidak pernah terbenam selama musim panas, umat Islam harus mengikuti fatwa khusus untuk menentukan waktu berbuka dan sahur. Selain tantangan durasi puasa yang panjang, umat Islam di Rusia juga menghadapi tantangan dalam mendapatkan makanan halal. Meskipun di kota-kota besar seperti Moskow dan St. Petersburg sudah banyak restoran dan toko halal, di daerah-daerah lain, mencari makanan halal bisa menjadi perjuangan tersendiri. Oleh karena itu, banyak Muslim Rusia yang lebih memilih untuk memasak sendiri di rumah agar lebih yakin dengan kehalalan makanan yang mereka konsumsi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, komunitas Muslim di Rusia terus berkembang. Organisasi-organisasi Islam seperti Dewan Mufti Rusia berperan aktif dalam membantu umat Islam menjalankan kehidupan keagamaannya dengan lebih baik. Mereka mendirikan sekolah-sekolah Islam, mengadakan seminar keislaman, serta membangun pusat-pusat komunitas Muslim di berbagai kota besar. Selain itu, Muslim Rusia juga mulai lebih aktif dalam berbagai bidang kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Banyak dari mereka yang sukses di dunia bisnis, akademisi, serta pemerintahan. Contohnya adalah Rustam Minnihanov, Presiden Republik Tatarstan, yang merupakan salah satu pemimpin Muslim paling berpengaruh di Rusia. Keanekaragaman budaya Muslim di Rusia juga sangat menarik. Di Tatarstan dan Bashkortostan, budaya Islam berpadu dengan tradisi Turkik yang khas, sementara di Dagestan dan Chechnya, adat istiadat Kaukasus tetap melekat dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Bahkan dalam dunia kuliner, setiap komunitas Muslim di Rusia memiliki makanan khasnya masing-masing. Misalnya, plov, yang merupakan nasi berbumbu dengan daging dan wortel khas Asia Tengah, menjadi salah satu makanan favorit Muslim Rusia saat berbuka puasa. Selain itu, ada juga samsa, sejenis kue daging panggang yang mirip dengan samosa, serta cak-cak, makanan manis khas Tatarstan yang sering disajikan saat perayaan Idul Fitri. Kuliner-kuliner ini menjadi bagian penting dari identitas Muslim Rusia dan menunjukkan betapa kayanya tradisi mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak masjid dan pusat Islam yang dibangun kembali atau direnovasi untuk memenuhi kebutuhan komunitas Muslim yang terus bertambah. Salah satu contoh yang mencolok adalah pembangunan kembali Masjid Juma di Derben, Dagestan, yang merupakan salah satu masjid tertua di Rusia. Masjid ini dibangun pada abad ke-8 dan menjadi saksi bisu sejarah panjang Islam di wilayah Kaukasus. Di kota-kota besar seperti Moskow dan St. Petersburg, populasi Muslim terus meningkat karena migrasi dari negara-negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Tajikistan, dan Kirgistan. Para pekerja migran Muslim ini membawa serta tradisi mereka dan membantu memperkuat identitas Islam di Rusia. Namun, mereka juga menghadapi tantangan, seperti diskriminasi dan stereotip negatif yang masih ada di sebagian masyarakat Rusia. Pendidikan Islam juga semakin berkembang di Rusia.
Banyak universitas yang kini menawarkan program studi Islam, dan sekolah-sekolah Islam mulai bermunculan di berbagai daerah. Para ulama dan cendekiawan Muslim di Rusia berusaha untuk memperkuat pemahaman Islam yang moderat dan damai, agar komunitas Muslim dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya tanpa konflik. Di tengah segala tantangan dan perubahan zaman, umat Islam di Rusia tetap teguh dalam menjalankan ajaran agama mereka. Ramadan menjadi salah satu momen paling berharga bagi mereka, di mana kebersamaan dan solidaritas semakin terasa. Meskipun harus berpuasa dalam durasi yang panjang dan menghadapi berbagai kesulitan, semangat mereka tidak pernah pudar. Bagi mereka, Islam bukan hanya sekadar agama, tetapi juga identitas dan jati diri yang harus dijaga dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Subhanallah, luar biasa sekali perjuangan umat Muslim di Rusia. Kehidupan mereka adalah bukti nyata bahwa Islam bisa berkembang di mana saja, bahkan di negara dengan mayoritas non-Muslim. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap semangat dalam menjalankan ibadah, dimanapun kita berada. Bulan Ramadan selalu menjadi momen yang sangat istimewa bagi umat Muslim di seluruh dunia. Bukan hanya karena bulan ini penuh berkah dan ampunan, tetapi juga karena Ramadan menjadi ajang untuk memperkuat rasa kebersamaan di antara sesama Muslim. Hal ini juga terjadi di Rusia, di mana komunitas Muslim yang tersebar di berbagai wilayah berkumpul untuk merayakan kebesaran Islam. Salah satu peristiwa yang paling dinantikan setiap tahunnya adalah buka puasa bersama terbesar di Rusia, yang diadakan di Masjid Agung Moskow dan beberapa kota besar lainnya. Setiap tahun, acara buka puasa bersama di Rusia menarik ribuan orang, menjadikannya salah satu acara berbuka puasa terbesar di dunia. Bayangkan suasana di mana ribuan Muslim dari berbagai latar belakang duduk berjejer, berbagi makanan, dan menanti azan maghrib berkumandang. Pemandangan ini benar-benar menggugah hati dan menunjukkan betapa Islam telah berkembang dengan pesat di Rusia. Acara ini dimulai sejak sore hari, di mana jamaah mulai berdatangan ke area masjid. Mereka datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari Moskow, tetapi juga dari kota-kota lain seperti Kazan, Grozny, dan St. Petersburg. Ada yang datang bersama keluarga, ada pula yang bersama teman-teman atau bahkan sendirian, tetapi tetap merasa seperti di rumah sendiri karena atmosfer kebersamaan yang begitu kuat. Sebelum waktu berbuka tiba, suasana di sekitar masjid begitu hidup. Relawan dan panitia sibuk mengatur tempat duduk dan membagikan paket makanan berbuka. Di beberapa sudut, ada pengajian dan ceramah singkat yang disampaikan oleh ulama atau tokoh agama. Mereka memberikan tausiah tentang keutamaan Ramadan, pentingnya berbagi, dan bagaimana Islam mengajarkan nilai-nilai kasih sayang dan toleransi. Ketika azan maghrib berkumandang, suasana berubah menjadi momen yang penuh haru dan kebersamaan. Ribuan orang secara serentak mengangkat tangan mereka, berdoa sebelum berbuka puasa. Wajah-wajah yang tadinya tampak lelah karena menahan lapar dan dahaga seharian kini berubah menjadi penuh kebahagiaan saat mereka menyantap kurma pertama mereka. Makanan berbuka puasa di acara ini sangat beragam, mencerminkan keberagaman komunitas Muslim di Rusia. Salah satu hidangan utama yang selalu ada adalah plov, yaitu nasi yang dimasak dengan daging dan wortel, yang merupakan makanan khas Asia Tengah. Plov ini menjadi favorit banyak orang karena rasanya yang gurih dan mengenyangkan. Selain itu, ada juga samsa, sejenis kue berisi daging yang mirip dengan samosa, serta sup syurpa, sup kaya rempah yang sering disajikan dalam tradisi makan malam di negara-negara Asia Tengah dan Kaukasus. Selain makanan berat, ada juga berbagai jenis roti dan camilan manis khas Tatarstan dan Bashkortostan, seperti cak-cak. Cak-cak adalah camilan berbentuk bola-bola kecil yang dibuat dari adonan tepung, kemudian digoreng dan disiram dengan madu. Rasanya yang manis dan teksturnya yang renyah membuatnya sangat cocok dinikmati setelah seharian berpuasa. Di tengah kebersamaan ini, banyak orang yang saling berbagi makanan dan bertukar cerita. Ada mahasiswa Muslim yang sedang belajar di Rusia,
ada pekerja migran dari Uzbekistan, ada keluarga dari Dagestan yang datang ke Moskow untuk berkunjung, dan banyak lagi. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, semuanya berkumpul dalam satu tempat dengan satu tujuan yang sama, merayakan kebersamaan dalam Islam. Setelah selesai berbuka puasa, jamaah kemudian bersiap untuk menunaikan sholat maghrib secara berjamaah di dalam masjid. Masjid Agung Moskow yang megah pun dipenuhi oleh ribuan orang yang berdiri dalam syaf-syaf panjang, melaksanakan sholat dengan penuh kehusyukan. Salah satu momen yang paling mengesankan dalam acara buka puasa bersama ini adalah suasana kebersamaan dan solidaritas yang terasa begitu kuat. Bukan hanya Muslim Rusia yang ikut serta, tetapi juga banyak Muslim dari berbagai negara yang tinggal di Rusia untuk bekerja atau belajar. Ada yang berasal dari Turki, Suriah, Mesir, bahkan dari Indonesia. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang bersifat universal dan mampu menyatukan orang-orang dari berbagai budaya dan bangsa. Setelah sholat maghrib, acara masih berlanjut dengan berbagai aktivitas keagamaan. Banyak jamaah yang tetap berada di masjid untuk mengikuti kajian Islam atau membaca Al-Quran. Ada pula yang memilih untuk berbincang dengan sesama jamaah, berbagi cerita tentang pengalaman berpuasa di Rusia. Bagi sebagian besar Muslim Rusia, acara buka puasa bersama ini bukan sekadar makan bersama, tetapi juga simbol dari persatuan dan ketahanan mereka dalam menjalankan ajaran Islam. Meskipun hidup di negara dengan mayoritas non-Muslim dan menghadapi berbagai tantangan, mereka tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan terus menjaga tradisi mereka. Setiap tahunnya, jumlah peserta dalam acara ini terus bertambah, menunjukkan bahwa Islam semakin berkembang di Rusia. Masjid-masjid lain di berbagai kota juga mulai mengadakan acara serupa, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Ini membuktikan bahwa Islam di Rusia bukan hanya bertahan, tetapi juga semakin kuat dan diterima di masyarakat. Salah satu aspek yang menarik dari acara ini adalah bagaimana pemerintah Rusia turut memberikan dukungan. Meskipun hubungan antara Islam dan negara seringkali mengalami pasang surut dalam sejarah Rusia, saat ini pemerintah lebih terbuka terhadap keberadaan komunitas Muslim. Acara buka puasa bersama ini bahkan sering mendapatkan liputan media nasional, menunjukkan bahwa keberadaan Muslim di Rusia semakin diakui dan dihargai. Selain itu, banyak organisasi Islam di Rusia yang berperan aktif dalam menyelenggarakan acara ini. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah setempat, komunitas bisnis Muslim, dan relawan, untuk memastikan bahwa acara ini berjalan dengan lancar. Mereka tidak hanya menyediakan makanan untuk berbuka puasa, tetapi juga mendistribusikan paket makanan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk kaum duafa dan para pengungsi. Suasana buka puasa bersama terbesar di Rusia ini adalah cerminan dari kekuatan dan keteguhan umat Islam di negara tersebut. Di tengah berbagai tantangan, mereka tetap bersatu, saling mendukung, dan terus menjalankan ibadah mereka dengan penuh keikhlasan. Momen-momen seperti ini bukan hanya mempererat hubungan antar sesama Muslim, tetapi juga memperlihatkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, kebersamaan, dan persaudaraan tanpa batas. Subhanallah, luar biasa sekali suasana buka puasa di Rusia. Acara ini adalah bukti bahwa Islam bisa berkembang dan hidup dengan damai di mana saja, termasuk di negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk semakin bersyukur dan semakin semangat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Buka puasa bersama terbesar di Rusia bukan hanya sekadar acara untuk menyantap makanan setelah seharian berpuasa. Lebih dari itu, acara ini menjadi simbol kekuatan, persatuan, dan solidaritas umat Islam di negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, umat Islam di Rusia terus menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam bisa dijalankan dengan damai dan penuh keteguhan. Kebersamaan dalam Islam tidak hanya terbatas pada satu bangsa atau suku, tetapi melampaui batas-batas geografis dan budaya,
sebagaimana yang terlihat dalam perayaan Ramadan di Rusia. Salah satu hal yang paling menarik dari komunitas Muslim di Rusia adalah keberagaman etnis dan budaya yang ada di dalamnya. Muslim Rusia berasal dari berbagai latar belakang, termasuk etnis Tatar, Bashkir, Chechen, Dagestani, Ingus, serta para imigran dari negara-negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Tajikistan, dan Kirgistan. Meskipun memiliki tradisi yang berbeda-beda, mereka tetap dipersatukan oleh satu keyakinan yang sama, yaitu Islam. Di Moskow, misalnya, suasana di Masjid Agung pada saat Ramadan benar-benar mencerminkan keberagaman ini. Anda bisa melihat Muslim dengan berbagai gaya berpakaian. Ada yang mengenakan jubah panjang khas Timur Tengah, ada yang memakai pakaian tradisional Tatar, dan ada juga yang berpakaian seperti Muslim dari Asia Tengah dengan topi khas mereka. Bahkan, beberapa Muslim dari Indonesia yang tinggal di Rusia juga sering terlihat ikut serta dalam acara buka puasa bersama ini, membawa serta budaya dan tradisi mereka. Keberagaman ini justru menjadi kekuatan besar bagi komunitas Muslim di Rusia. Mereka tidak hanya saling berbagi makanan saat berbuka puasa, tetapi juga berbagi pengalaman, ilmu, dan kebiasaan dari negara asal mereka. Misalnya, dalam acara buka puasa bersama, seringkali ada sesi berbagi cerita di mana Muslim dari berbagai latar belakang berbicara tentang bagaimana Islam dipraktikkan di tempat mereka masing-masing. Ini menciptakan rasa persaudaraan yang lebih kuat dan membuka wawasan tentang bagaimana Islam dipraktikkan dalam berbagai budaya. Selain acara buka puasa, solidaritas dalam komunitas Muslim di Rusia juga terlihat dalam berbagai kegiatan sosial. Banyak organisasi Islam yang aktif membantu mereka yang membutuhkan, baik Muslim maupun non-Muslim. Selama bulan Ramadan, berbagai masjid dan organisasi Islam di Rusia mengadakan program pembagian makanan bagi fakir miskin, anak yatim, dan para pengungsi. Di Moskow, misalnya, ada program khusus di mana ribuan paket makanan dikirimkan setiap hari ke mereka yang kurang mampu. Tidak hanya itu, banyak Muslim di Rusia yang dengan sukarela membantu komunitas mereka sendiri. Para relawan, baik laki-laki maupun perempuan, bekerja keras menyiapkan makanan berbuka, membersihkan masjid, dan mengatur acara-acara keagamaan. Bagi mereka, membantu sesama adalah bagian dari ibadah, dan bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan amal dan kepedulian sosial. Namun, kebersamaan dan solidaritas umat Muslim di Rusia tidak hanya terbatas pada Ramadan. Sepanjang tahun, komunitas Muslim di berbagai kota terus mengadakan kegiatan yang memperkuat ikatan mereka. Misalnya, di Kazan, ibu kota Republik Tatarstan, sering diadakan festival budaya Islam yang menampilkan berbagai aspek kehidupan Muslim, mulai dari kuliner, seni, hingga diskusi keagamaan. Selain itu, Muslim di Rusia juga semakin aktif dalam dunia pendidikan dan dakwah. Banyak masjid dan pusat Islam yang kini menawarkan kelas-kelas pengajaran agama, tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang dewasa yang ingin memperdalam ilmu Islam. Beberapa universitas bahkan telah membuka program studi Islam untuk membantu mahasiswa memahami lebih dalam tentang sejarah dan ajaran Islam dalam konteks Rusia. Tentu saja, perjalanan umat Islam di Rusia tidak selalu mudah. Masih ada tantangan yang mereka hadapi, mulai dari isu diskriminasi, stereotip negatif, hingga kesulitan mendapatkan fasilitas ibadah di beberapa daerah. Namun, dengan semakin banyaknya dukungan dari pemerintah dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan Islam di Rusia, perlahan-lahan situasi ini mulai membaik. Salah satu contoh nyata dari bagaimana Islam semakin diterima di Rusia adalah bagaimana pemerintah kini lebih terbuka dalam memberikan izin pembangunan masjid dan pusat komunitas Islam. Beberapa tahun terakhir, jumlah masjid di Rusia terus bertambah, terutama di kota-kota besar. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, para pejabat pemerintah Rusia juga ikut menghadiri acara-acara yang diadakan komunitas Muslim, menunjukkan bahwa keberadaan Islam di negara ini semakin dihormati. Di tengah berbagai tantangan dan perubahan zaman,
komunitas Muslim di Rusia tetap teguh dalam menjalankan ajaran agama mereka. Ramadan menjadi salah satu momen di mana mereka bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Islam bukan hanya sekadar agama, tetapi juga tentang persaudaraan, solidaritas, dan kasih sayang. Sebagai umat Islam, kita bisa banyak belajar dari perjuangan dan semangat Muslim di Rusia. Meskipun mereka hidup di negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim, mereka tetap bisa menjaga identitas mereka dengan penuh kebanggaan. Mereka menunjukkan bahwa Islam bisa berkembang di mana saja, asalkan dijalankan dengan penuh keikhlasan dan kedamaian. Kisah tentang buka puasa terbesar di Rusia dan kebersamaan umat Muslim di sana adalah bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi perpecahan, Islam mengajarkan bahwa persatuan dan kasih sayang adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Subhanallah, luar biasa sekali perjuangan umat Muslim di Rusia. Mereka adalah bukti nyata bahwa dimanapun kita berada, kita tetap bisa menjalankan Islam dengan teguh dan penuh keikhlasan. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk semakin memperkuat iman, semakin peduli terhadap sesama, dan semakin semangat dalam menjalankan ibadah. Bagi teman-teman yang sedang berpuasa, semoga Allah memberikan kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah Ramadan. Dan bagi yang membaca kisah ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Allahu Akbar, Islam itu indah dan penuh berkah. Semoga komunitas Muslim di Rusia terus berkembang dan semakin kuat dalam menjalankan ajaran Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah bukti bahwa Islam berkembang pesat di Rusia. Meskipun menghadapi banyak tantangan, umat Muslim tetap menjalankan ibadah dengan penuh semangat. Semoga Ramadan tahun ini membawa keberkahan bagi kita semua. Apa pendapat kalian tentang buka puasa terbesar ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya.